Halo semuanya, selamat datang di channel Bukan Wibu yang akan merangkum alur cerita anime-anime menarik untuk kita semua. Kali ini Mimin akan mengisahkan rangkuman dari anime Tensei Kenjano Isekai Life dengan judul lain dalam bahasa Inggris My Isekai Life yang berarti kehidupan isekaiku. Anime ini memiliki genre action, fantasi, adventure, dan isekai. Rilis pada 4 Juli tahun 2022 dan diproduksi oleh Pony Canyon. Berkisah tentang Yuji Sano, seorang karyawan biasa yang terbawa ke dunia lain saat mengerjakan pekerjaannya. Kini Yuji menjadi penjinak monster dan berpetualang ke berbagai tempat. Berkat bertemu beberapa slime yang membaca buku sihir, dia mendapatkan kekuatan di atas rata-rata petualang lainnya. Dapatkah Yuji menjalani kehidupan barunya dengan kekuatannya? Lalu, apa penyebab dirinya tiba-tiba berada di dunia lain? Untuk mengetahui jawabannya, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai ke videonya. Di awal cerita diperlihatkan Yuji yang melawan monster di dalam hutan. Saat monster itu akan menyerang Yuji, tiba-tiba bola api datang dan mengenainya. Di tempat lain, di guild petualang, beredar kabar mengenai slime yang dapat mengeluarkan bola api. Di tengah keributan mereka, Yuji datang dengan satu slime di pundaknya. Ia membawa banyak bunga derayat dari perjalanannya dan cukup untuk persediaan 2 tahun mendatang. Karena terlalu banyak, Aegis, pemimpin guild tersebut, mendatangi Yuji. Karena Yuji terlanjur membawanya, Aegis terpaksa membeli bunga tersebut meski guild mereka tidak sering menggunakan ramuan. Saat itu, tiba-tiba masalah muncul. Terdapat sinyal asap dari dalam hutan. Yuji pun menghubungi para slime yang berada di dalam hutan. Ternyata terdapat banyak monster yang menuju ke suatu tempat. Dari pergerakan mereka, kemungkinan mereka akan pergi ke tempat Yuji berada. Setelah menerima kabar, Aegis, pemimpin guild kota itu, menginstruksikan untuk meninggalkan kota. Hal tersebut adalah satu-satunya cara agar seluruh penduduk selamat, mengingat jumlah monster yang mereka hadapi terlalu banyak. Di saat keributan mengenai putusan tersebut, Yuji mengangkat tangan dan mengatakan kalau ia memiliki ide. Yuji mengeluarkan tulang naga yang dibawa oleh teman slime-nya. Dengan tulang tersebut, Yuji dapat mengeluarkan api yang cukup untuk membakar seluruh monster yang ada dengan sekali serang. Meski Yuji bukan penjinak biasa, Aegis masih meragukan akan rencana Yuji. Saat itu, ada salah satu petualang yang menyadari bahwa slime yang bersama Yuji adalah slime yang kerap menjadi bahan pembicaraan mereka. Ia pun meyakinkan Aegis untuk mencoba rencana Yuji. Persiapan pun dimulai. Para petualang berada di garis depan. Sedangkan Yuji terlihat menghubungi serigala yang mengantarkan para slime ke titik yang ditentukan. Yuji terlihat mentransfer energi agar serigala itu lebih cepat menjalankan tugasnya. Di tengah persiapan Yuji, para petualang sudah mulai melancarkan serangan. Saat Yuji masih melakukan persiapan, ia mendapat kabar dari Dayat dan para slime-nya kalau di dalam hutan terdapat pria mencurigakan yang membawa batu sihir. Kemungkinan dari batu tersebut para monster itu berasal. Tanpa berpikir panjang, Yuji pun memberi perintah para slime-nya untuk menangkap manusia tersebut. Dengan bantuan slime-nya, Yuji berhasil menangkap pria itu dengan sihir transfer miliknya. Namun, belum sempat mendapat informasi, pria tersebut lebih dulu mati dengan menggigit lidahnya sendiri. Di sisi lain, serigala yang membawa para slime sudah hampir sampai di titik yang ditentukan. Karena mengetahui para petualang yang kewalahan, Yuji meminta sebagian slime untuk membantu mereka. 3 slime tersebut membantu dengan mengeluarkan bola api. Di tengah Yuji yang masih terus melakukan persiapan, ia menyadari keberadaan Lily yang selama ini mengawasinya.
Ia pun meminta Lily untuk memberitahu Aegis dan para petualang kembali ke kota. Tidak hanya para petualang, Yuji juga mengabari Dryad dan para slime yang berada di hutan untuk pergi ke kota. Saat itu sedikit ada masalah. Ketika para petualang mundur, monster terus menerobos masuk. Saat waktu sudah mulai habis, untung saja serigala Yuji datang dan menyelamatkan dua petualang yang masih berada di luar. Setelah semua orang masuk ke dalam kota, Yuji memulai mentransfer sihirnya untuk membuat dinding pelindung di sekeliling kota, dan dilanjutkan dengan sihir api yang membakar seluruh hutan yang berada di sekitar kota. Dengan sihir sebesar itu, normalnya akan menghancurkan tubuh si pengguna. Karena khawatir dengan keadaan Yuji, Lily pun mendatangi Yuji yang sudah melemah. Saat itu, meski dengan sihir sebesar itu, belum semua monster dapat dimusnahkan. Mengetahui hal tersebut, Yuji pun memaksakan diri kembali menggunakan sihirnya meski harus mengorbankan XP yang ia miliki. Singkat cerita, para monster pun berhasil dilenyapkan, meski Yuji harus jatuh pingsan tak sadarkan diri. Setelah kejadian tersebut, singkat cerita, malam pun tiba. Yuji terlihat sadar setelah pingsan. Di ruangan tersebut terdapat para slime dan Lily yang menunggu kesadaran Yuji. Lily sangat berterima kasih karena Yuji telah menyelamatkan kota mereka. Saat itu di luar ruangan terdapat para petualang dan warga yang mengadakan pesta. Setelah Lily meninggalkan Yuji untuk beristirahat, Shin diperlihatkan masa lalu Yuji yang hanya seorang karyawan kantor biasa. Kembali ke masa kini, Yuji menyelinap keluar saat tengah malam bersama serigala dan para slime-nya. Sedangkan di tempat lain terdapat para bandit yang mengincar para petualang. Singkat cerita, pagi pun tiba. Yuji sudah berada di sebuah kota yang bernama Kilia. Menuruti permintaan slime-nya, karena sebelumnya Yuji tidak ikut dalam pesta makan, ia pun membeli banyak daging di kota tersebut. Setelah menghabiskan uangnya, Yuji pun pergi ke guild kota Kilia untuk mendapatkan sebuah misi. Namun karena penampilan Yuji yang tidak meyakinkan, ia dipasangkan dengan sebuah party agar mengurangi resiko kematian. Partian tersebut terdiri dari Rodis ahli pisau, Tina sang pemanah, dan Lisa si ahli tombak. Karena Yuji hanya seorang penjinak monster, mereka terkesan meremehkan Yuji. Saat itu diperlihatkan kembali potongan masa lalu Yuji. Yuji beranggapan dimanapun tempatnya, orang yang memiliki status lebih tinggi cenderung merendahkan orang lainnya. Singkat cerita, mereka pergi menjalankan misi penyelidikan mereka. Karena dalam biodata Yuji tertulis skill pelacak, ia hanya ditugaskan untuk melacak akan adanya bahaya dan tidak melakukan pertarungan. Ia berkomunikasi dengan serigala putih dan para slime untuk mengetahui bahaya di depan mereka. Saat serigala Yuji menemukan adanya bahaya, Yuji memerintahkan untuk tidak melakukan apa-apa. Dan Yuji pun memberitahu teman-temannya kalau ada 5 monster mirip serigala di dalam 2 km ke depan. Saat itu, Rodis langsung berlari untuk melihat kebenaran informasi Yuji. Karena informasi yang Yuji berikan benar adanya, Rodis memberi pujian pada Yuji. Tidak hanya itu, ia menghabisi semua monster sendirian. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan. Kini Rodis memiliki pendapat yang berbeda mengenai Yuji. Sedangkan dari kejauhan terlihat para slime yang berdebat kalau mereka juga bisa mengalahkan monster itu sendirian. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka beristirahat dan membangun tenda. Rodis membagi siapa yang berjaga dengan sangat adil. Saat itu, Yuji menyadari kalau ternyata Rodis cukup bijak sebagai pemimpin. Mereka pun mulai beristirahat. Kemudian Shin berpindah di awal kedatangan Yuji ke dunia tersebut. Yuji terlihat terbangun di dalam hutan dan terdapat satu slime di dekatnya. Slime tersebut membawa Yuji ke sebuah bangunan yang berisikan banyak buku sihir. Karena penasaran, ia membuka salah satu buku, dan dengan hanya membuka halaman depannya saja, Yuji langsung mendapatkan ilmu sihir dan menaikkan XP miliknya.
Karena terlalu fokus dengan kenaikan levelnya, ia sampai tidak menyadari akan keberadaan banyak slime di bawah kakinya. Para slime itu terlihat ingin berteman dengan Yuji. Setelah Yuji menjinakkan para slime itu, tiba-tiba masing-masing dari mereka membaca buku sihir. Karena Yuji sudah terhubung dengan para slime itu, Yuji pun juga mendapatkan sihir dari apa yang mereka baca dan menaikkan status Yuji hingga level Sage. Kemudian scene berpindah pada Yuji yang terbangun dari tidurnya. Ia mendapat kabar dari para slime-nya kalau Rodis menghilang saat berjaga. Di saat yang bersamaan, dua slime yang berada di samping Yuji berkata kalau Tina dan Lisa juga menghilang. Ternyata mereka pergi mengikuti Rodis yang diam-diam pergi. Mereka sengaja tidak memberitahu Yuji karena Yuji bukan tipe petarung. Saat itu Yuji mendengar pembicaraan Tina dan Lisa karena terdapat satu slime di dekat mereka. Ketika diikuti Tina dan Lisa, Rodis sempat merasa jika ia sedang diikuti. Namun ia terus melanjutkan perjalanannya ke sebuah perkemahan dengan jebakan di sekelilingnya. Tempat tersebut berisikan para bandit yang mengincar para petualang. Mereka dipimpin oleh Helios, bandit terkenal dengan nilai buronan tinggi. Ternyata rumor mengenai anggota party yang hilang benar adanya, dan hal tersebut disebabkan oleh Rodis dan Helios. Saat itu mereka terlihat bergegas menyelesaikan pekerjaan mereka sebelum datangnya bencana bulan biru. Di waktu yang sama, di luar tenda, Tina dan Lisa tidak sengaja menyentuh tali yang menyebabkan para bandit tersebut keluar. Namun mereka kembali masuk karena melihat monster yang belum pernah mereka temui. Monster tersebut tidak lain adalah para slime dan serigala milik Yuji. Di tempat lain, Yuji terlihat kebingungan memilih serangan paling lemahnya untuk melumpuhkan para bandit tersebut. Setelah menentukan pilihan, Yuji pun mengizinkan para slime-nya untuk keluar dan menggunakan transfer sihirnya untuk membekukan perkemahan itu. Setelah semuanya selesai, Yuji mendatangi Tina dan juga Lisa. Saat itu mereka bertanya apakah slime milik Yuji penyebab kejadian tadi. Yuji sengaja mengiyakan perkataan mereka agar mereka tetap menganggap Yuji sebagai penjinak monster biasa. Yuji melakukan hal tersebut karena ia tidak mau orang lain bergantung padanya jika mengetahui kekuatan aslinya. Setelah kejadian yang menimpa mereka karena keadaan tidak memungkinkan mereka untuk kembali, Yuji pun melempar satu slime-nya untuk mencari tempat yang aman untuk bermalam. Tidak hanya itu, slime Yuji juga mengeluarkan tenda, membuat api, dan juga mengeluarkan sisa makanan yang mereka miliki. Saat itu, Lisa dan Tina terlihat kebingungan harus bersikap seperti apa. Singkat cerita, Tina dan Lisa pun beristirahat. Ketika Yuji berjaga, ia kepikiran dengan perkataan Helios mengenai bencana bulan biru. Di tempat lain diperlihatkan seorang pendeta yang menatap ke arah bulan dan bersambung. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like, comment, dan subscribe video ini agar Mimin lebih bersemangat lagi untuk mengupdate video-video selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kekurangan dalam hal penyampaian. Mimin akan berusaha lebih baik lagi di video yang akan datang. Jadi jangan lupa untuk menonton video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.